Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meriatan Indonesia. Sebenarnya saya memiliki partner, teman partner saya sedang sibuk. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perspektif Logical Versi Upacara Tabuik di Padang Pariaman, tradisi kolosal masyarakat yang berkesinambungan dengan tradisi Islam Syiah. Baiklah, sebelumnya saya mengambil latar belakang dari penelitian ini adalah Indonesia sama-sama kita ketahui memiliki keberagaman kebudayaan yang sangat banyak di setiap provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat. Lebih tepatnya di provinsi kita, di sekolah kita, yaitu Padang Pariaman. Kami mengambil upacara tabuik di Pariaman sebagai memperingati tragedi Karbala dan wafatnya Imam Hussein. Upacara tabuik ini memuat berbagai kontroversi. Dia memiliki dua perspektif, yaitu perspektif yang menganggap bahwa upacara tabuik ini mengikuti ajaran Islam Syiah. Yang kedua, perspektif yang menganggap bahwa upacara tabuik ini adalah sebuah tradisi dari sebuah kebudayaan. Baiklah, rumusan masalah ini yakni pengapresan elemen Syiah tabuik yang terdapat dalam upacara tabuik, lalu ada logical versi dalam upacara tabuik, tinjauan dalilnya, sejarah keterkaitan dengan Syiah, lalu perspektif hukum syara. Manfaat penelitian itu membantu memulai tradisi tabuik dalam berbagai perspektif termasuk konteks Syiah dan juga dalam masyarakat setempat. Dengan diskusi hubungan tradisi lokal dengan nilai agama, semuanya berkontribusi dalam kajian antropologi. Inilah tinjau usahakannya, yaitu adalah upacara tabuik, perspektif logical versi, berlatar akbar, tradisi kolosal masyarakat, berkesinambungan, ritual keagamaan, Islam Syiah, dan juga penelitian yang relevan. Waktu penelitian ini yaitu dari Juli sampai bulan September 2024, bertempatan di Kota Pariaman. Kami melakukan penelitian ini pada tanggal 10 hingga 14 Agustus. Metode penelitian yang diambil itu yang pertama purposive sampling, wawancara yang dilakukan oleh 6 narasumber. Yang pertama, kami melakukan wawancara dengan Bupati Padang Pariaman selaku bupati dan juga pemimpin dari suatu daerah di sebuah kebudayaan. Yang kedua, kami melakukan wawancara dengan ketua yang melaksanakan tradisi tabuik ini, ketua panitia ketua panitianya, yang bernama Indra Jaya. Lalu yang ketiga, kami melakukan wawancara dengan masyarakat setempat. Kami melakukannya dengan 3 orang. Yang pertama mengatakan bahwa upacara tabuik ini sangat berguna bagi dia dalam segi ekonomi. Yang kedua juga sama sebagai segi ekonomi. Hanya saja yang ketiga mengatakan bahwa upacara tabuik ini sangat menyusahkan dia gara-gara karena orang berdesak-desakan, lalu jualannya itu tidak terlihat sehingga dia hari itu tidak laku. Pemrograman data kami diambil dengan kualitatif, wawancara, observasi, analisis dokumen, dan studi literatur. Hasil dan pembahasan. Asal usul tabuik. Tabuik ini tradisi yang berasal dari Tamil India yang dibawa oleh Tamil India tersebut ke Sumatera Barat. Sebenarnya dahulu tabuik ini terdapat di berbagai daerah, hanya saja berkurang, lalu menjadi Padang Pariaman saja yang melakukannya hingga sekarang. Terus pandangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa tradisi tabuik ini adalah termasuk tradisi Syiah, sehingga mereka merupakan orang yang kontra dengan tradisi tabuik ini. Cuman ada juga beberapa ulama yang mengatakan kalau tradisi ini sudah diubah hingga menjadi hanya sebuah tradisi, tidak menyangkut dengan sistem keislaman Syiah. Juga ada kontroversi logika yang membuat elemen Syiah yang dididik sebagai sebagian kalangan disebutkan perbedaan pendapat yang mengatakan memang tabuik ini dasarnya sebuah tradisi, tidak menyangkut dengan unsur Syiah maupun yang lainnya. Dengan persepsi lokal yang menganggap bahwa tabuik ini memiliki manfaat bagi mereka dalam segi ekonomi, dalam segi menarik wisata, sehingga ini meningkatkan pendapatan masyarakat setempat juga daerah setempat. Seperti yang nomor 5, dampak pariwisata yang menjadi pariwisata juga. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya, beberapa masyarakat
Slide terakhir. Enggak sah. Hah, kalau bikin slide harus tampilkan semuanya. Aduh. Susah sama apa Hah. ya? Coba tes. Malu. Lah, tapi slide-nya ditampilkan. Is. Dosa. Klik aja, tinggal klik aja pun. Klik. Tinggal Ada. Kasih waktu dulu ya. Waktu dulu untuk kedua tim ya. Ya, tim Lydia dan tim Vesya. Maaf kalau kata-kata saya terbata-bata karena walaupun kita sesama hati ya, sesama umur, tapi tetap aja Vesya gugup. Lagi pula kita hamil juga. Dan juga enggak presentasikan. Iya. November ya terakhir ya, November ya. Ya, agak lupa-lupa. Iya. Kalau pas hari itu alhamdulillah lancar ya, alhamdulillah Ini lancar. juga benar juga double job kan sebenarnya ada di naik. Iya, harusnya bagi dua antara Naila siapa gitu ya. Naila ini, Vesya ini, jadi lebih apa? Ini double job akhirnya. Oke. Mana apakah ada pertanyaan? Iya, silakan Vesya. Eca. Iya. Dari mana unsur syiarnya dikatain orang? Bagaimana cara tabinya? Toh siapa ulama yang dipercaya? Iya, bagus. Ada 2 pertanyaan dari Eca. Yuk. Terima kasih atas pertanyaan Rika. Kayak tradisi Syiah itu kan ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama mereka itu mengambil tanah di dalam sebuah sungai. Mereka mengambil tanah itu di saat waktu Maghrib. itu udah salah. Mbak ini bagian syiarnya bagian ini. Iya, nanti ada. Iya. Mereka mengambil itu waktu maghrib. Lalu mereka letakkan tanah itu di sebuah tempat yang mereka anggap itu sebagai makam. Nah, lalu nanti ada ibu-ibu yang mereka mengelilingi makam itu, memang mengelilingi itu sambil nangis-nangis, kayak berlebihan lah tibanya nangis-nangisnya itu. Terus di situ juga ada mereka nih tahu nggak? Kalau dahulu mereka tahu itu. Kayak kan ada yang ngambil tanah dari daerah sini sama daerah sini. Tabu itu ada 2, tabu Pasa sama tabu Subarang. Nah, jadi mereka ini kan ada bagian mengambil batang pisang. Nah, mereka tuh mengambil batang tukaran daerah gitu loh. Waktu pergi mereka baik aja, tapi nanti waktu pulang mereka ketemu. Nanti mereka Saling lempar ya, saling lempar-lemparan. Terus bagian Syiahnya ini nih di mengarak jari. Mereka tuh mengarak jari-jari dari usai yang padahal jari-jari itu kan mereka gimana sih bilangnya? Ayo, susun kelewatnya dulu gimana? Bentar ya. Iya. Nah, tahu ya gunanya berdua kan? Tahu kan gunanya berdua? Tahu kan? Kenapa harus berdua kita? Nah, ketika kondisi teman kita lupa, maka teman kita bisa saling mengisi, gitu ya. Oke. Apalagi sudah tuh, ayo diingat-ingat lagi. Ada tahapan-tahapannya ya. Agak nah. Dia tuh dari situ dia ngambil tanah, terus menebang batang pisang. Kemarin punya aku lupa. Iya, kemarin. Yang siang ini mana? Itu juga lupa. Saat apanya? Memperingati itu. Ya, jadi sebenarnya di tradisi itu ada juga, cuman yang menjadi simbol Syiahnya itu tradisi tabu ini kan dia memperingati kematian Husain. Kalau dulu ini memang asal dari tradisi tabu ini kan di Iran. Mereka itu waktu mengadakan dengan apa? Meluka-lukai apa dah? Mereka mengumpulin rantai ke dalam sampai berisuran darah ya, sampai ini ya. Tapi itu nggak boleh kan, karena itu tiba-tiba kita berlebih-lebihan dalam mengenang suatu kematian yang memang ibadahnya itu suatu kematian itu kan memang pasti bakal tiba. Sedangkan mereka melebih-lebihkan, sedangkan Nabi Muhammad aja nggak ada sih gitu kali orang ngapain kematiannya.
Meratapi ya, meratap. Emang meratapi semeratapi banget gitu. Jadi itu kan nggak boleh dalam Islam. Sekarang udah nggak ada lagi. Ya, berarti ada sisi-sisi yang dihilangkan ya. Ya ada, udah banyak tradisi-tradisi tabu ini yang dihilangkan dari tradisi ini sendiri. Waktunya gimana waktunya? Nah, waktunya itu dahulu tuh tabu ini dilaksanakan waktu maghrib. Emang waktu maghrib azan maghrib Allahu Akbar tuh mereka langsung nyebur ke dalam. Coba bayangin ya. Ke dalam sungai itu. Oke. Sama sekarang mereka sudah sholat asar nih berjamaah sama-sama. Ya. Baru mereka turun ke dalam sungai. Oke, waktunya digeser dan nggak harus satu Satu waktu. tanggal 1. Ya, nggak harus tanggal satu ya satu Muharram. Ya, Muharram. Iya. Bebas ya, yang penting hari apa harinya? Yang penting dia Hari Ahad ya, tidak mengganggu libur hari ya. kerja. Ya nggak mengganggu hari kerja. Dulu dia memang harus di 10 Muharram itu buang tabu ya. Cuma sekarang Satu. mereka bisa memundurkannya atau mempercepatnya gitu. Iya, nggak harus tanggal 10 kepala ya. Oke. Kembalikan ke pertanyaan lagi, nak. Ada pertanyaan? Oh, udah. Apakah itu Yang ulama nih? Oh iya, ulang. ulama. Saya juga kurang pasti, kurang tahu juga siapa ulamanya karena banyak perbedaan pendapat dalam ulama ini. Kemarin ini juga beda sama Nai sudah cari ulama yang apa ini, cuman dia nggak ada ulama yang memang pastinya gitu. Dibandingkan ulama mungkin MUI yang lupa MUI-nya. dia ini tak ulama yang Oh, yang bilang. ya tak. Oke, terus. Tapi mungkin lebih ke nenek mamanya. Nenek mamanya memang gitu. Oke, klarifikasi dari MUI mana itu? Kalau klarifikasi MUI mungkin juga karena MUI-nya orang sini juga ya, dibilangnya tradisi tabu ini sekarang memang hanya sekedar tradisi. Memang dulu tradisi ini memang apa namanya itu berlebihan seperti yang kita bilang tadi. Kalau misalnya banyak tradisi tabu ini yang melanggar syariat Islam yang kayak tadi menyebur ke dalam sungai waktu maghrib, melebih-lebihkan meratapi kematian seorang gitu. Iya. Eca terjawab Eca. Berarti sekarang ya benar. Ada step-step yang dihapus, dihilangkan dan digantikan dengan yang lebih kayak tadi yang meratapi itu sekarang udah nggak ada, paling cuma berdoa. Oke, lanjut. Tadi ada yang bertanya? Alila atau Azam? Oke, Azam. Coba lihat slide 8. Slide 8. Yuk. Slide berapa? Nak? Atau hasil? Ataukah hasil? Sekian. Akan kata dari dalam salah satu itu dari Tamil. Ya. Nah, gimana cara masuknya itu ke Pariaman? Oh iya. Tamil Kedia. Terus Oh iya, kenapa bagus. cuma di Pariaman? Kan pesisir di Sumatera ini ada yang di kayak pesisir di Sumatera Selatan. Iya. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Pak Ella, kemudian juga menjawab. Dahulu bangsa Inggris menjajah Indonesia pada tahun 1800-an. Lalu pada tahun 1822 itu bangsa Inggris ini membawa pasukan yang berisi Tamil India, memang dari India Iran ini, dibawanya pasukan ini ke Indonesia. Lalu awalnya dia di Bengkulu. Nah, di Bengkulu juga ada tradisi tabuid. Tabur. Bentuknya berbeda dari tabuid di Perang Pariaman. Iya. Nah, awalnya si bangsa Inggris ini di Bengkulu itu. Lalu tahu kan kalau misalnya bangsa Inggris ini membuat perjanjian dengan Belanda sehingga Belanda menguasai Bengkulu dan mereka pergi dari Bengkulu ke Inggris ini. Nah, di situ bangsa Inggris melepas si Tamil India ini. Jadi Tamil India ini ada yang ikut kembali dengan bangsa Inggris, ada juga yang memencar. Mereka memencar itu tibalah mereka di Sumatera Barat. Awalnya di Sumatera Barat mereka itu sebar-sebar. Lalu ada yang di Padang Pariaman, ada yang di Padang Panjang, begitulah kan. Nah, semua daerah di Sumbar ini dulu punya upacara tabunya. Di Padang Panjang ada, di Payakumbuh ada, memang di semua tempat di Sumatera Barat itu ada. Tapi yang bertahan sampai sekarang itu cuma tradisi tabu di Padang Pariaman. Tuh. Awalnya mereka memang datang ke Padang Pariaman ini di sebuah kampung. Kita juga lupa nama kampungnya apa, kita juga lupa nama kampungnya apa. Nah, di situ mereka yang namanya juga orang Sumbar sangat-sangat ramah. Jadi mereka disambut
jawab aja. Jadi ketika warga Tamil India itu datang ke Sumatera Barat, apakah warga Sumatera Barat telah menganut agama Islam atau masih Hindu Buddha seperti sebelumnya? Islam masuk ke dalam Indonesia tahun 700 sebelum Masehi kan. Ya, betul. Itu berarti Islam sudah masuk ke dalam Sumatera Barat. Di Indonesia udah nyampe, baru juga sudah nyampe di Sumatera Barat. Jadi orang-orang yang di Padang juga udah menganut agama Islam. Terus masih ada nggak orang Tamil India itu di sekitar sini? Kalau orang Tamil India sendiri sepertinya tidak ada, tapi mungkin kalau campuran kan saya tahu ini nggak mungkin nggak nikah kan. Ya. Jadi saya pasti sudah menyatu dengan It's time to begin the third lesson. Oke. Bella apa lah? Ada Bella ya. Oke ya. Oke, closing statement. Masya Allah. teman-teman sekian presentasikan. Mohon maaf atas kekurangannya karena menit ini juga ada mulai lupa jadi punya short memory. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oke, jazakillah khair ya untuk